Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini? Ibu Rahma doakan semoga ananda ibu, berikut juga ayah bunda, selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ananda soleh soleha hebat. Hari ini kita akan kembali belajar matematika pada pelajaran yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita akan mengulang lagi tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan bilangan bulat, kemudian bagaimana menjumlahkan bilangan desimal, dan lain-lain. Nah, sebelum itu agar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Hayya bina naftah darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di awal ibu ingatkan kembali ya nak ya, belajar matematika itu sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Diawali dengan apa? Iya, diawali dengan niat dan diawali bahwa antum bisa dan antum belajar untuk bisa. Jadi kalau di awal antum sudah berkata, MTK itu sulit bu, ana tidak bisa. Nah, itu akan menjadi doa. Jadi utamakan untuk berpikir positif dulu bahwasanya kita bisa untuk belajar matematika ya. Ananda saya hebat. Pada pelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita masuk ke menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, ada dua caranya loh yang bisa Ananda gunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Caranya bagaimana bu? Yang pertama adalah dengan cara menjumlah atau mengurangkan bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian antum menjumlahkan dengan bagian pecahannya. Kemudian cara kedua ada juga menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Tidak berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan ibu ya untuk soal penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Ananda soleha hebat. Di sini ibu sudah buat dua contohnya ya. Jadi di sini ada pecahan campuran dan ditambah dengan bilangan bulat ya. Ini soal penjumlahan dan ini soal pengurangan. Bagaimana caranya? Kalau tadi ada dua cara untuk melaksanakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Kita coba menggunakan cara yang pertama ya. Ada yang masih ingat cara pertama bagaimana? Oke, jadi cara pertama adalah antum menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, jadi kita gabungkan pecahan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. Berarti di sini 5, 2/3 ditambah 2. Kita gabungkan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kita masukkan dalam kurung 5 ditambah 2. Kemudian kita tulis lagi tambah. Baru kita tulis pecahan biasanya 2/3. Nah, ini kita langsung bisa jumlahkan ya nak ya. 5 ditambah 2, 7 tambah 2/3. Hasilnya adalah 7, 2/3. Itu kalau kita pakai cara yang pertama. Mudah bukan? Ya, kemudian kita coba cara kedua. Nah, untuk cara kedua ini pecahan campurannya kita sajikan ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kita lihat ya, 5 2/3 ditambah 2. Ada yang masih ingat 5 2/3 itu berapa? Kalau dijadikan pecahan biasa, ya 5, 3 dikali 5 ditambah 2/3 ditambah 2. Hasilnya 3 kali 5 itu 15 tambah 2, 17/3 ya. 17/3 kita tambah 2. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. 2 ini kalau kita jadikan ke pecahan biasa, kita kalikan dengan penyebut yang ada di sebelahnya. Berarti 2 kita kali 3. 2 ini sama dengan
2/1 ya nak ya. 2 ini sama dengan 2/1. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini. Sama-sama kita kali 3 untuk menyamakan penyebutnya. Jadi berapa hasilnya? 17/3 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 1 kali 3 3. Hasilnya 23/3. Kalau kita jadikan ke pecahan campuran, apakah hasilnya bisa sama seperti yang cara pertama? Tentu bisa. Kita tulis dulu di sini penyebutnya 3. Perkalian 3 yang tidak lebih dari 23 berapa? Tuh, 7 kali 3 21. Masih sisa berapa? 23 dikurang 21. 2. Sisanya kita letakkan di pembilang ya. Itu soal nomor A. Nah, kita kasih garis. Kita kerjakan di soal yang B. Ini adalah bentuk pengurangan. Caranya sama. Kita coba di cara pertama dulu. Kita gabungkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 5 1/3 dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1. Nah, tandanya tetap tambah ya nak ya. 1/3. Harus dalam kurung. Kemudian hasilnya berapa? 4 ditambah 1/3. Hasilnya 4 1/3. Itu kalau pakai cara yang pertama. Cara yang menurut ibu lebih mudah dibandingkan cara yang kedua. Lebih simple ya nak ya. Kemudian kita pakai cara kedua. Kita buktikan apakah hasilnya sama. 5 1/3 dikurang 1. Kita jadikan dulu ke pecahan biasa. 3 dikali 5 ditambah 1/3 dikurang 1. 3 kali 5 15 ditambah 1 16/3 dikurang 1. Nah, gimana caranya? 1 ini ingat 1 sama juga dengan 3 dibagi 3. Jadi 1 ini bisa kita ganti dengan 3/3. 16/3 dikurang 3/3. 16 dikurang 3 berapa? 13/3. Kalau kita jadikan pecahan campuran, kita tulis dulu penyebutnya 3. Oke, perhatikan. Perkalian 3 yang mendekati 13. 3 kali berapa? Ya, 3 dikali 4. 12. 13 dikurang 12 masih sisa berapa? Sisa 1. Kita letakkan di sini dan hasilnya sama ya. Sama. Nah, ini kalau kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Fahim tuh? Semoga fahim ya nak ya. Semoga penjelasan ibu tidak terlalu cepat dan antum bisa menyelesaikan soal ini. Bisa pakai cara 1 dengan menggabungkan bilangan bulatnya. Bisa pakai cara 2 dengan mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Tafadol. Ananda soleh-soleh hebat. Terakhir ibu lupa menjelaskan ke antum bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut ya. Jadi ada 2 caranya nak. Yang pertama, antum bisa kerjakan dulu 2 pecahan. Kemudian setelah tahu hasilnya baru antum jumlahkan dengan pecahan berikutnya. Itu cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua, antum juga bisa mengerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan itu. Tapi yang harus diingat apa? Menyamakan penyebut itu lebih mudah kita dengan menggunakan KPK. Seperti apa soalnya? Berikut soalnya ya nak ya. Oke, di sini ada 3 pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa ya. Ada 3 pecahannya. Jadi kalau kita menggunakan cara pertama, yaitu kita mengerjakan 2 pecahan terlebih dahulu. Coba kita cari jawabannya ya. Cara pertama, kita kerjakan dulu 1/2 ditambah 1/3, baru kemudian kita tambah dengan 1/4.
Berarti yang di dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya nak ya. Nah, caranya sama seperti yang sudah antum simak video ibu di video sebelumnya. Antum jumlahkan terlebih dahulu. 1/2 ditambah 1/3. Nah, kira-kira penyebutnya berapa? 2 sama 3 ini. Ada yang tahu? Nah, karena dia merupakan bilangan prima, jadi kita langsung kalikan ya nak ya. Ini langsung kita kalikan, jadi penyebutnya 6. Untuk pembilangnya kita bisa langsung kali silang. 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6 ya. Kita sudah dapat hasil penjumlahan yang pertama. Langkah berikutnya adalah jumlahkan 5/6 dengan ini yang tadi 1/4. Oke, jadi 5/6 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Oke, kita lihat dulu KPK dari 6 dan 4. Boleh pakai kelipatan ya. Kalau kelipatan berarti di sini 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Berarti 12. Kalau pakai KPK seperti apa Bu? Kita pakai pohon faktor 6. Ini pakai kelipatan ya. Kalau ini kita pakai pohon faktor 2, 3, 4, 2 kali 2. Jadinya KPK dari 6 dan 4 adalah 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita pakai 12 ya nak. Oke, 12 kita tutup bagian sini dulu. 12 dibagi 6 berapa? Ya, 2 dikali 5 10. Kita tambah sebelah sini sudah, kita tutup. 12 bagi 4 berapa? 3 dikali 1 3. Berarti hasilnya adalah 13/12. Atau kalau kita mau jadikan pecahan campuran, kita tulis dulu penyebutnya 12. 12 perkalian berapa yang tidak lebih dari 13? Ya, 1. Sisanya 13 dikurang 12 1 ya. Hasilnya 1/12. Itu kalau kita pakai cara yang pertama, yaitu kita kerjakan dulu 2 pecahan, kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan pecahan berikutnya. Kita coba pakai cara yang kedua, yaitu kita mengerjakan sekaligus ya. Oke, kita tulis cara kedua. Kita jumlahkan semuanya. 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Kira-kira berapa penyebutnya dari ketiga bilangan ini? Nah, kalau tadi pohon faktor kita sudah ketemu 12, berarti kita tambahkan lagi 3. 1 dikali 3. Tetap sama ya nak ya. KPK dari ketiga bilangan itu adalah 12. Kita bisa langsung taruh di sini. Nah, ini butuh ketelitian, jangan sampai antum salah atau keliru dalam mengalihkan dengan pembilangnya ya. Kalau kita mau bagi, berarti kita tutup dulu 2 ini. 12 kita bagi 2 dikali 1 6 ya. Tambah, kita tutup yang pertama sama dengan yang ketiga. Yang tengah lagi 12 kita bagi 3 berapa? 4 dikali 1 4. Kemudian kita tambah lagi. Yang ini kita tutup. 12 dibagi 4 berapa? 3 kali 1 3. Hasilnya 6 tambah 4 10 tambah 3 13/12 atau 1/2 ya. Hasilnya
sama dengan yang di atas, 11/12. Oke, fine tuh nak, untuk mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Oke, Ananda Soleh Saleha hebat ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, tips bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Nah, ada 3 cara nak. Yang pertama, antum memposisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, perseratusan lurus dengan perseratusan, dan seterusnya. Setelah itu antum jumlahkan saja seperti antum menjumlah bilangan bulat susun ke bawah. Nah, untuk yang ketiga, perhatikan antum posisi tanda koma pada penjumlahannya harus tetap lurus dengan bagian atasnya. Oke, perhatikan bagaimana caranya ya nak ya. Sebelum itu, antum perhatikan terlebih dahulu bagaimana cara menentukan apakah dia persepuluhan, apakah dia perseratusan, apakah dia perseribuan. Nah, antum perhatikan ya, kalau dia punya satu angka di belakang koma seperti ini 0,1, maka penyebutnya otomatis adalah per 10. Berarti ini nilainya 1/10 ya. Kalau ada 2 angka di belakang koma seperti ini 0,12, berarti penyebutnya adalah per 100. Artinya nilainya adalah 12/100. Kalau dia 3 angka di belakang koma, artinya penyebutnya adalah per 1000. Jadi kelipatan 10 ya, 10, 100, 1000. Berarti di atasnya adalah 123/1000. Kalau dia 4 angka di belakang koma, artinya dia per, tambah lagi nolnya, 10.000. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4 per 10.000 ya, untuk difahami oleh Ananda Soleh Saleha ibu. Oke, di sini sudah ada contoh soal 0,4 ditambah 0,52 titik-titik. Nah, perlu antum ketahui 0,4 ini bilangannya sama dengan 0,4 sama dengan 0,40 sama dengan 0,400 dan seterusnya. Jadi kalau 0,4 ini bertemu penjumlahan bilangan desimal 2 angka di belakang koma, biar sama kita pakai penjumlahan susun ke bawah 0,40. Langsung saja kita tulis seperti menjumlahkan bilangan bulat, seperti 3 cara yang udah ibu jelaskan tadi. 0,40 tambah 0,52 ya. Jadi kita susun berdasarkan 3 cara ini ya. Posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan. Nah, ini sudah nih, satuan dengan satuan, kemudian persepuluhan dengan persepuluhan. Kemudian di satuan, ini persepuluhan, ini perseratusan. Kita mulai dari sini. Kita jumlahkan yang bagian sini. 0 ditambah 2 adalah 2. Kemudian ini 4 ditambah 9. 4 ditambah 5 maksud ibu adalah 9. Kemudian 0 ditambah 0 adalah 0. Hasilnya 0,92. Coba kita balik pengurangan. 0,4 dikurang 0,52 sama dengan berapa ya? Nah, perhatikan caranya sama. Kita gunakan per seratusan karena pengurangannya per seratusan ya. 0,40 dikurang 0,52. Nah, kita mulai dari sisi paling kanan. Coba antum perhatikan dengan seksama. 0 dikurang dengan 2 apakah bisa? Tidak bisa. Makanya kita pakai
pinjam ke puluhan di sebelahnya. Berarti jadi 10 dikurang 2. Hasilnya 8. Kita letakkan di sini 8. Nah, oke. Karena bilangannya kecil yang di sebelahnya, Ibu ganti di sininya jadi 1 ya, Nak ya. Biar bisa dikurangi. 1,40. Kita lanjut. 4 karena sudah dipinjam sebelahnya, jadi dia tinggal 3. Kita kurangi. 3 dikurang 5. Apakah bisa? Tidak bisa juga. Kita pinjam di sebelahnya. Jadi 13. 13 dikurang 5. Berapa, Nak? 8 ya. Nah, karena 1 ini sudah dipinjam ke 3, maka dia jadi 0. 0 dikurang 0, 0. Berarti jawabannya 0,88. Ibu juga punya soal untuk antum. Kalau dia bertemu dengan bilangan bulat, bagaimana cara menyusunnya, Bu? Tetap sama. Antum susun berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya Ibu punya soal 4 ditambah 0,57 sama dengan berapa? Nah, kita posisikan 4 ini adalah bilangan bulat. Kita posisikan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Oke, 4 ditambah 0,57. Apakah seperti ini? 0,57 kita jumlahkan. Jawabannya salah. Karena 4 ini adalah bilangan bulat. Tidak bisa disusun seperti ini. Caranya kita susun seperti ini. 4 ditambah 0,57. Ya, kita jumlahkan. Kenapa seperti ini? Karena satuan sama satuan. Nah, kalau kita tulis 4 ini juga sama 4,00 di belakangnya ya. Nilainya sama 4. Coba kita jumlahkan. 0 ditambah 7 0, 0 ditambah 5 5, 4 ditambah 0 4. Jadi hasilnya 4,57. Alhamdulillah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang pengulangan materi di pelajaran pertama dan mengetahui bagaimana tips dan trik melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, campuran dengan bilangan bulat, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut, dan kita juga mengulang bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Ya, semoga semakin kita ulang pembelajaran matematika ini, antum semakin lebih paham, antum semakin lebih bisa ya, Nak ya. Bisa karena terbiasa, bisa juga karena antum selalu latihan. Insya Allah nanti akan ada Ibu kirim latihannya. Jikalau nanti ada yang masih bingung atau yang belum paham, boleh langsung memberikan komen atau langsung menjapri Ibu. Hamasah soleh-soleh hebat Ibu. Kita tutup pembelajaran hari ini. Hayabina naktatim darsana bikiroati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan selalu selipkan doa semoga wabah ini segera berlalu dan antum segera kembali ke sekolah. Amin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.